Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan akhwat fillah, mata'anallah wa iyyakunna bis-sihhati wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, kemudahan dunia sampai akhirat. Amin. Pertama-tama mari kita sama-sama membacakan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulun mengajak pian kita ucap alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Agustus masih. Rabiul Awwal. Mudah-mudahan dengan selalu ingat akan bulan tersebut menjadi bagian kita cinta Rasul. Jadi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban kita. Sebelum kita merindukan Nabi, Nabi sudah berdahulu merindukan kita. Masa kita tidak ada sedikit pun rasa rindu di hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun tidak pernah melihat Nabi bukan berarti rasa cinta itu tidak tumbuh dalam hati kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan akhwat fillah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa amma dha'ful imani fahuwa baliyatun azimatun wa khullatun dhamimatun nasha'a anha umurun mazmumatun mislu tarkil amali bil ilmi wa tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wa amani al-maghfirati bila sa'yin laha wal ihtimami bil rizqi wa khawfil khalqi ila ghairi dhalika min al-akhlaqil mash'umati. Adapun iman yang lemah fahuwa baliyatun azimatun, maka sesungguhnya iman yang lemah itu adalah musibah yang sangat besar. Wa khullatun dhamimatun. Jadi di samping itu musibah yang sangat besar, kalau diumpamakan teman, dia adalah teman yang paling buruk. Kenapa? Karena akibat dari iman yang lemah akan lahir berbagai macam perkara yang tercela. Gara-gara iman lemah itu macam-macam tuh. Jadi iman ini kalau kita umpamakan seperti kekebalan tubuh. Kalau tubuh kita sudah tidak lagi memiliki kekebalan, tubuh kita
jangan kadada memiliki kekebalannya aja menurun, maka mudah terserang penyakit. Mudah terserang penyakit. Nah, itu juga iman kita. Kalau iman kita ini sudah mulai lemah, maka hal-hal yang kada baik itu mudah berhinggap di awak kita ini. Mudah singgah di dalam hati. Itu akibat iman lemah. Seperti apa contoh nang kada baik akibat iman lemah? Contohnya seperti meninggalkan amal perbuatan padahal tahu. Jadi ilmu itu lalu dianggap gasan pengetahuan aja, dipakainya kada rasa kada apa-apa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Hendak tahu Nabi orang yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat bukan orang yang kada berilmu, orang yang berilmu tapi kada bermanfaat. Nah, itu yang paling berat. Sebagian ulama mengatakan kalau orang itu tersalah lantaran kada tahu, tersalah, maka gugatan cuma satu kali. Tapi kalau orang melakukan kesalahan padahal dia tahu, itu 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Tapi orang yang imannya lemah walaupun tahu, ngalih benarnya ma'amalakan. Nah, jadi supaya kita kawa ma'amalakan apa yang kita ketahui, maka iman kita masih harus kita perkuat. Iman harus kita perkuat. Itu salah satu akibat iman lemah. Berat untuk ma'amalakan nang sudah diketahui. Tapi kalau orang imannya kuat, sama tuh nang kayak urusan ke majelis. Mungkin kita hitung-hitung, banyak orang nang parak rumahnya, kada sampai-sampai ke sini. Tapi ada nang jauh, sampai aja. Karena ini bukan urusan jarak, urusan kuat kadanya hati, bulat kadanya. Nang mana hatinya kuat, sampainya ke sini. Nang mana hatinya belum kuat, jangan hendak ke sini dibawai gen. Anulah, inilah, itulah. Macam-macam tuh alasan. Nah, itu contoh yang sangat sederhana. Itu orang yang imannya kuat tuh seperti pepatah, biar jauh di mata. Tahu benar rupanya. Jauh di mata, dekat di hati. Itu imannya kuat. Asa parak terus. Nah, makanya kada bisa, kada turun ya terus bebuan kene urun kena ambo iman-iman yang kuat aja. Jadi bilanya iman itu kuat, maka Allah akan mudahkan nang kada kawa digawi urang ta. Kawa digawi lantaran imannya kuat. Syekh Abdullah Nasi'ulwan, beliau menceritakan beberapa peristiwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran orang yang imannya itu kuat. Antara lain ujar Sidik, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjabat sebagai khalifah, seorang pemimpin berpenampilan sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa. Suatu ketika, Sidin kunjungan ke kota Mekah, pulang dari Madinah. Pada saat parak masuk kota Mekah, berdapat dengan seorang budak yang sedang mengembalakan kambing. Budak itu kada pinandu kalau nang
menagur ini adalah seorang khalifah. Nangaran dulu kadang kayak sekarang. Wah ini kan pada kada pinandu aneh. Masalahnya TV sudah menampakkan muka orangnya. Kemudian medsos. Kalau dulu kan TV kadada, baleho kadada. Tahunya khalifah adalah Umar bin Khattab. Tapi banyak orang yang kada tahu. Banyak yang kada kenal. Nah di zaman kami masih kuliah tuh masih ada contoh-contoh seperti itu. Ada mahasiswa naik bis, terdapat lawan dosen mahasiswa ini kebetulan tuh jarang turun ke kampus. Tetamu di bis lawan dosen arah sama bapanderan dosen, kamu dari mana? Dari Indonesia. Hendak kemana? Hendak ke kampus kuliah. Apa mata kuliah hari ini disambatai? Mata kuliah ulun hari ini kan tingkat berapa? Jadi ujar dosennya, siapa yang melajarikan mata pelajaran itu? Si Anu ya. Si Anu nyawa pinandulah lawan dosennya tuh. Kata aku pang dosennya aja sidin. Ketahuan sidin kada bisa turun. Ketahuan sidin kada bisa turun. Pinandulah kada aja. Sekalinya nang batakon ini dosen nang melajari. Nah itu kan artinya jangan di zaman dulu, di zaman waktu ulun masih kuliah aja masih bisa aja terjadi tahu dengaran kada kenal dengan orangnya. Nah, sama ulun tuh pengalaman bulik malam imbah isya lalu melihat ada orang padang kadep di muka sekolahan di situ. Ulun lihat kena lawan beginian, ulun paraki bapak pian di sini berdiri ya langsung. Kenapa gerang nyawa mau urusi unda? Kurang tuh kada pinandu soalnya. Kenapa gerang mau urusi unda nih? Kadang benar ya pina berduaan padang kadep di ulun kada nyaman kelihatan orang. Kamu tahulah ya, Nina tanah nang sekolahan Nina itu karena Mang Tawi itu masih hidup ya, ini sudah meninggal. Unda kena nang mau urusnya aja. Unda nang mau urus, saya kira sudah meninggal. Hendak tahu jangan hendak macam-macam. Dia menagur-nagur unda. Ulun kada nyaman karena ulun ketua yayasan di sini. Ulun sambat nih gitu. Ada tuh urusan ketua yayasannya tuh Amang Tawi nama lo tanah nih kada nyawa bang iya. Yang tahu lah ulun. Ulun anak sini. Iya kah aja minta maaf ya. Kada pinandu. Kada pinandu itu pak. Pernah juga bulik pengajian di Masjid Hasanuddin. Waktu itu ulun berumah masih di Kelayan. Nangaran pas di Masjid Hasanuddin kan masalah jurayan maelangi abah mama abah waktu itu masih itu. Lalu lewat buat sini kan ada sama ya tambus. Pas tentangan kuburan di belakang TK itu berdiri seikung nama mahadap stop. Ulun kan behelem kendaraan stop. Dalam hati ulun ini kena palak bisa ulun ini. Di pala kurang di kampung seorang aja. Mbah di stopnya diikutinya kepala kendaraan tuh. Ini buka ya kalian. Belum buka mas kan. Biar aja kada jadiin ya. Padahal juga sekalinya nama cegat. Biar aja kada jadiin ya. Nah, itulah. Nah jadi Sayyidina Umar ini menyinggahi seorang budak yang sedang mengembalakan kambing. Banyak kambing yang digembalakannya. Dan orang itu kada pinandu kalau nama nyinggahi ini adalah khalifah. Ujar Sayyidina Umar, ya gulam, wahai anak muda, bolehkah aku umpat menukar seikung kambing? Seikung kambing. Ujar pemuda tersebut, ini kada pinandu lagi. Sayyidina Umar nang bertakut. Maaf tuan, kambing-kambing ini lain milik ulun. Kambing-kambing ini lain ampun ulun. Ulun hanya sekedar seorang budak yang bertugas mengembalakannya. Karena mun sudah parak sore, kadang ulun kembalikan kambing ini ke kandangnya. Bah, di mana pemiliknya aja Sayyidina Umar? Pemiliknya di kota Mekah sana. Ini kan di luar kota Mekah. Di kota Mekah sana pemiliknya. Lalu aja Sayyidina Umar, nah kayak gitu.
sini. Nyawa hendak berhujung lah. Ya Sayyidina Umar. Kenapa gerang tuan? Nyawa jual si ikung, nyawa ambil duitnya, nyawa kacak, nyawa sempol duitnya. Karena man sudah memerdekakan kambing, maka aja lawan ampunnya si ikung dimakan serigala. Berhujung nyawa duit. Berapa harga kambing? Harga kambing itu kurang lebih 1 dinar. Berapa duit kita? Ya, antara 3 sampai 4 juta. Bagaji lah pian seitu sebulan. 4 juta. Belum tentu bagaji. Nyawa menhandak berhujung nyawa. Jangan berpadah nyawa. Apalagi nyawa ini kan sudah dipercaya oleh tuan nyawa. Padah aja sikung dimakan serigala, nangaran banyak nang digaduh. Maklum aja ada sikung nang hilang atau dimakan serigala. Jangan berpadah nyawa berhujung duit. Tapi apa ujar pengembala tadi? Karena imannya kuat. Tuan, betul jerpian. Nang ampun kambing ini, nya ada tahu. Nya percaya napa ulun ucapkan bujur. Tapi kemana ulun menyembunyikan kecurangan ulun dari Allah nang melihat, Allah nang mengetahui. Kemana ulun menyembunyikan? Kawakah ulun bakuling? Jawaban yang membuat Sayyidina Umar itu bergetar dan terharu. Titik banyu mata terharu. Kita titik banyu liur kacar lah. Itulah biasanya. Lalu jar Sayyidina Umar, wahai bulang, tahulah ikam siapa aku. Sudah tahu ulun, setahu ulun pin orang nak sekadar lewat menyapa hendak umpat nukar kambing. Aku adalah Umar. Mendengar ngaran Umar, ya Allah, langsung pucat. Mendengar ngaran Umar dia langsung pucat. Takutan. Karena tahu ternyata di hadapan ini adalah khalifah. Kata Sayyidina Umar, jangan takut. Ikam kadang melakukan sesuatu yang salah. Nang ikam melakukan itu bujur. Nah kasih umpat aku, di mana tuan ikam? Lalu dibawa oleh Sayyidina Umar kepada tuannya. Dan hari itu juga dibeli oleh Umar. Bukan kambing yang dibeli Umar. Budaknya itu yang dibeli Umar. Ditebus oleh Umar. Lalu dimerdekakan oleh Umar sembari berkata, wahai anak muda, imanmu itulah yang menyebabkan aku menebus kemerdekaanmu, kutukari dari tuanmu. Dan aku berharap iman seperti itu pula yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Nah, budak dia orangnya. Kita budak ya, budak apa sih, budak tuli. Budak dia orangnya tapi imannya kuat. Nah, kemudian juga Syekh Abdullah Nasihulwan juga belum menceritakan hal lain, yaitu pada saat kota Madinah itu pernah mengalami kemarau panjang. Rasanya hampir tidak pernah lagi merasakan kemarau panjang. Dulu waktu masih ledeng ngali, kemana pun mencibuk banyu dulu dari Banyumasin. Ke situ kemari kalau merasa situ kali kok semurah tuh karing kalau sana. Itu belum nang laos sebenarnya. Udah musim kemarau, Banyumasin pulang ledeng mati. Jadi pada saat itu kota Madinah mengalami kemarau panjang. Kehidupan masyarakat pada saat itu sangat sulit. Harga barang naik, semuanya mahal. Untung kadang kayak inilah pajak naik, pulang dulu ada pajak. Sebenarnya dalam Islam itu pajak itu sebenarnya kada boleh. Pada dasarnya, kalau sebuah negara itu mengenakan pajak, itu tandanya negaranya miskin. Negara yang maju itu pasti membebaskan pajak. Negara kita ini sebenarnya sugih. Cuman banyaknya sumber alam, kemudian dikaitkan dengan hutang yang banyak, sama aja juga ada penghasilan.
Pian penghasilan sehari 1 juta. Siapa nang 1 juta penghasilan di sini pasti kada dalam buku padahnya. Biar ada, kadang buku padah. Masalahnya mun buku padah kena adakah 100. Penghasilan tuh sehari 1 juta. Tapi hutang pian sehari nah harus pian bayari 1.500.000. Berartilah nang 1 juta sehari itu. Kata apa itu? Kenapa mencari 500.000? Lebih beruntung orang yang penghasilannya umpama 1 miliar, nyata ya kalau lah 1 miliar penghasilannya cuma 100.000, tapi kada ada bisi hutang. Kada bisi hutang, biar 100.000 kada bisi hutang. Ketimbang 1 juta sehari, tapi hutang yang dibayar hari-hari 1.500.000. Nah itulah gambaran nasib negara kita ini. Subur, banyak hasil alam. Dihutang kebanyakan. Nah, jadi pada saat itu masyarakat ini menghadapi kehidupan yang sangat berat, sarabanya larang, langka kebutuhan pokok. Jangankan kebutuhan pokok, LPG aja langka, yang kayak rasanya. Sudah terbiasa menggunakan LPG, rasa gengsi menggunakan kayu bakar, gengsi rasanya. Balatak, jahirang, lubang hidung. Itu kalau bahari kita bila bangun guring besokan, ya udah mau periksa lah lubang hidung, latak, amun lampu tembok, belatak. Tapi bagi para pedagang, para pebisnis, kondisi seperti itu sangat menguntungkan. Kan harga barang melonjak naik. Bagi pemilik modal, ini adalah lahan basah. Di antara pedagang itu, sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Dengan modal yang dimilikinya, dipesannya lah dipesannya lah kebutuhan pokok, keperluan sehari-hari dari luar, dari Syam atau Syria. Pada saat paket itu datang, diantar oleh 1.000 ekor unta, saking banyaknya. Membuat para pedagang yang lain matanya terbelalak. Mau menghitung langsung, untungnya Utsman bin Affan nih. Kalau mendatangkan barang dari luar, maka dijual mahal. Berkali lipat nih hubungannya Utsman bin Affan. Tapi dengaran pedagang, bukan pedagang kalau tidak ambil kesempatan juga. Langsung mereka datang menemui Utsman bin Affan, menawarkan keuntungan lebih. Nah ini sifat pedagang. Kisahnya menawarkan keuntungan lebih, padahal ini yang hendak berujung. Itu dah orang pedagang begitu. Mun kita kurang paham, mun kita lamah tinggulu. Nah, jadi ATM-nya kita. Itu Pak, datang orang menawarkan asuransi, datang orang menawarkan kartu kredit. Pian untung ini, pian untung ini. Ulun ditawari orang juga telepon. Nyaman pian Pak aja hendak berbelanja dengan ikut program kartu kredit. Jurang itu bukan kartu kredit, itu hutang berdahulu diunjuk. Kita manusia ini kada lelakian, kada bebinian, kada kau mengikuti duit. Bila duit di tangan, biar ampun orang ngerasa ampun seorang. Bila duit ada di tangan tuh, nah ya tuh sudah. Hendak ke pasar, ya harus, iyalah. Hendak bertukar, ya harus. Shopee itu nggak hari-hari membuka tak. Bila duit ada di tangan dia, hendak hari-hari membuka shop. Nah, itu sudah sifat manusia. Rasanya hendak bertukar, dia terus melihat duit ada. Nah, dan itu adalah apa jadi kita termasuk kalau disambat mangsa kelewatan juga termasuk itu yang diincar oleh sales tuh ya. Dipusut-pusutnya, dipuji-pujinya, dipadahkannya kita nih akan berujung pada inya yang mencari hujungan katanya seorang Pak. Masuk juga kadang-kadang pian menabung investasi, padahal duit kita kalau di bank itu kita tanam umpama 10 juta, berapa persen bilang sebulan? Alahan kita memutar serongan, menginvestasikan seorang, kita menikmati duitnya, kita anunya, ganang pada kita di bank sebulan paling menghasilkan 10.000.
20.000 sebulan dapatannya nih, pembagiannya dipotong pulang biaya administrasi 20.000. Nah, habis saya, termasuk asuransi diiming-iminginya. Bahwa sudah sampai saatnya, mana hujungan yang sesuai lawan bagi hasil tadi, kadida juga menariknya gini ngalih bener ya. Ini nang mana pernah nang asuransi ya. Menariknya ngalih benar. Nah, walaupun kadang-kadang atas nama ini, atas nama syariah dan sebagainya. Nah, jadi pada saat itu Sayyidina Utsman pun didatangi oleh para pedagang. Oh, Sayyidina Utsman ya kita lah. Ya hanya orang banyak, Uus ya gitu aja. Itu orang banyak, ngarang Utsman, Uus. Nah, Uus ya. Selamat, Anda beruntung. Berapa banyak laba yang akan kau dapatkan kalau ini semua terjual habis. Kalau kegampangan 1.000 ekor unta nama angkutnya kata sedikit-dikit. Tapi kami ingin menawarkan kepada Anda kesempatan untuk lebih banyak mendapatkan untung. Kenapa itu ya Utsman? Nggak ngarepang unda. Nggak ngarepang kayak Pak. Nah kayak dia Utsman. Ini kan kalau pian nang mendistribusikannya di pasar, setidaknya pian harus turun. Nah nang kayak ini aja, biar kami nang menukarinya dengan harga pasar. Artinya pian seorang menjual harga itu, kami nang menukari kada perlu pian nang turun ke pasar, kami menukarinya dengan harga yang memang sudah menjadi harga standar di masa itu, dan kami beri pian bonus. Nah, siapa dengar dah pun pian kada usah begawi, duduk aja, kami nang menukarinya harganya sama aja, orang kami beri bonus pula. Bonusnya setiap 100 dirham tuh kami beri ujung-ujungan pulang bonusnya 5 dirham. Nah, 5 dirham dari 100 dirham. 5 dirham pulang kami beri ujung lebihan, jadi kita tukar bonusnya. Kalau ini apa ngarannya? Cashback jalan. Hakun lah dia. Jadi jadi Sayyidina Utsman. Kada salah dengar lah enggak. Berapa gram tadi? 5 dirham dari setiap nilai 100 dirham. Itu hujungan lebihan tuh lagi ditambahi. Maka pada saat itu jadi Sayyidina Utsman, maaf saudara-saudaraku, niat baik kalian saya hargai dan ucapkan terima kasih. Bukan saya kada mau menjualnya lawan jenengan-jenengan, tapi saya sudah ada perjanjian dengan pihak yang membayar keuntungan kepada saya lebih besar dari yang kalian tawarkan. Maaf banget. Ada yang lebih ganal wani memberi hujungan. Awalnya para pedagang itu kada percaya. Karena 5% hujungan itu sudah diambang batas, lebih pada itu rugi ngarannya. Menghujungi orang adalah memberi hujungan lebih dari 5%, itu rugi ngarannya kada daai ngarannya hujungannya. Lalu kata Sayyidina Utsman, dan nyatanya memang ada yang berani memberikan hujungan lebih dari yang kalian tawarkan. Utsman bolehlah tahu, kami hendak tahu siapa orangnya. Nah, lalu kata Sayyidina Utsman, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, jenengan-jenengan ini kada pernah mendengarkah akan firman Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ada mendengarkah yang ini? Allah berfirman di dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di